Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malastiawati, NIM 56202001 dari program studi D3 Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini, dalam tugas ke-6 dari mata kuliah Pengenalan Teknologi Informasi, saya akan membahas dua topik. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia maupun negara lain, dan undang-undang yang terkait dengan komputasi dan telekomunikasi yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Selanjutnya, langsung saja kita membahas topik pertama, yaitu Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia dan di negara lain. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui pengertian dari Undang-Undang ITE? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat dengan UU ITE, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi. Selain itu juga membahas tentang situs porno ataupun masalah asusila. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Selanjutnya, Cyber Law. Undang-undang yang mengatur ITE di Indonesia dikenal dengan Cyber Law. Cyber Law adalah aturan hukum atau legalitas yang mengatur semua kegiatan internet, termasuk ganjaran bagi yang melanggarnya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat. Selanjutnya, Cyber Law di negara lain. Di Indonesia dinamakan dengan Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, sedangkan di Singapura The Electronic Transaction ACT atau ETA, sedangkan di Malaysia disebut dengan The Computer Crime ACT atau CCA. Selanjutnya, secara garis besar, UU ITE mengatur tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional. Yang kedua, alat bukti elektronik diakui lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang ketiga, pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Yang keempat, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Yang terakhir, perbuatan yang dilarang cybercrime dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Selanjutnya, secara garis besar, Undang-Undang ETA mengatur yang pertama, kontrak elektronik, yang kedua, kewajiban penyedia jasa jaringan, yang ketiga, tanda tangan dan arsip elektronik. Berikutnya, secara garis besar, Undang-Undang CCA mengatur yang pertama, Undang-Undang Kejahatan Komputer, yang kedua, Undang-Undang Tanda Tangan Digital, yang ketiga, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, yang keempat, perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen Undang-Undang Hak Ciptanya. Berikutnya, Undang-Undang terkait komputasi dan telekomunikasi. Menurut pemahaman saya, layanan komputasi dan telekomunikasi atas data pribadi penggunaan layanan. Hal ini terkait mengenai penerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan komputasi awan yang saat ini sedang berkembang pesat. Selanjutnya, pasal yang menyangkut mengenai komputasi dan telekomunikasi menurut pemahaman saya yaitu pasal 28 tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Yang kedua, pasal 30, akses komputer pihak lain tanpa izin dan cracking. Yang ketiga, pasal 31, isinya penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Yang keempat, pasal 32,
Isinya pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, salah pemahaman, tolong dimaafkan. Terima kasih.